yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Ihsan Marzuki. Kepadanya dipersilakan. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dilipat gandakan ganjarannya, dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini kehadirannya menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada kesempatan hari ini alhamdulillah dengan izin Allah umat Islam Kuningan menunjukkan persatuan dan persaudaraannya. Umat Islam Kuningan menunjukkan kebersamaannya yang semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Betul? Begitu saya mau tegaskan sekali lagi, siap bersatu, siap bersaudara, siap berjuang bersama. Takbir. Allah mengamanatkan kepada kita semua. Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah yang memberikan perintah kepada kita, kepada segenap orang yang beriman, yaitu yang pertama adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a. Al-i'tisam bihablillah, berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh kepada agama Allah, berpegang teguh kepada aturan Allah, berpegang teguh kepada hukum Allah. Dan Allah amanatkan yang kedua, wala tafarraqu. Jangan sekali-kali kamu bercerai-berai, jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Jadi intinya kita umat Nabi wajib bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam ihsan, bersatu dalam menegakkan hukum Allah, bersatu dalam membela agama, bersatu dalam menegakkan panji-panji Islam. Takbir. Siap bersatu, siap bersaudara. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, persatuan itu bukan hanya sumber kekuatan. Sekali lagi, persatuan itu bukan hanya sumber kekuatan, akan tetapi juga ada yang lebih wajib. Saudara, fa inna yadallahi ma'al jamaah, sesungguhnya pertolongan itu ada pada kebersamaan, pertolongan Allah itu ada pada persaudaraan. Jadi manakala kita bersatu, kita bersaudara, di sana ada pertolongan Allah, di sana ada keberkahan dari Allah. Ibadallah, sekuat apapun kita, sebesar apapun kita, sehebat apapun kita, tanpa pertolongan Allah semua akan sia-sia, saudara. Tapi sekecil apapun kita, selemah apapun kita, serendah apapun kita, dengan pertolongan Allah, dengan keberkahan Allah, maka tidak ada satu kekuatan musuh Islam yang mampu untuk menghancurkan kita semua, saudara. Takbir. Itu saya mau tanya, mau ditolong oleh Allah, mau diberkahi Allah, maka kita wajib siap bersatu, siap bersatu dalam iman, siap bersatu dalam Islam, siap bersatu dalam ihsan, siap membela Allah, siap membela Rasul, siap membela agama, siap membela negara. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, Islam itu jelas dan mudah. Kenapa saya katakan jelas dan mudah? Karena prinsip Islam adalah laksanakan saja segala perintah Allah dan Rasulnya, tinggalkan segala larangannya, semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Selesai, sudah. Semua yang Allah perintahkan, yang Nabi perintahkan, kita kerjakan. Semua yang Allah larang, yang Nabi larang, kita tinggalkan. Tancapkan niat hanya untuk ikhlas mencari ridha Allah. Itu Islam, saudara. Jangan dipersulit, jangan diperumit, saudara. Apa saja yang Allah dan Rasulnya perintah, kerjakan. Allah suruh kita sholat, ya sholat dong. Allah suruh kita puasa, ya puasa dong. Allah suruh kita zakat, ya zakat dong. Allah perintahkan kita untuk memuliakan ulama, ya muliakan dong ulamanya.
tinggalkan hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap taat kepada Allah? Siap taat kepada Rasul? Siap mentaati Al-Quran dan As-Sunnah? Takbir! Sallu ala Nabi. Terus ada yang nanya, saudara, jadi kalau kita wajib tunduk kepada hukum Allah, lalu hukum negara bagaimana? Ini hari ini kita ingin membangkitkan semangat kebangsaan, semangat berbangsa dan bernegara. Betul? Betul? Saudara, kalau bicara soal kebangsaan, bicara bangsa dan negara, bicara konstitusi, bicara undang-undang, bagi umat Islam tidak ada masalah. Syaratnya cuma satu, silakan pemerintah bikin undang-undang, silakan DPR bikin peraturan. Hanya satu syarat, jangan langgar syariat. Itu aja, saudara. Silakan. Selama pemerintah membuat undang-undang yang tidak melanggar syariat Islam, kami umat Islam Indonesia siap taat, siap patuh, siap tunduk, siap untuk melaksanakannya. Betul? Siap taat kepada negara, siap taat kepada negara. Takbir! Tapi jangan coba-coba bikin aturan yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, bertentangan dengan syariat Islam. Kalau mereka membuat aturan yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bertentangan dengan syariat Islam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, walaupun harus mati bersimbah darah, akan kami tegakkan hukum Islam. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Saudara, kalau Allah melarang minuman keras, halal atau haram? Halal atau haram? Lalu negara membolehkan minuman keras, saya mau tanya, mau ikut negara atau ikut Allah? Mau ikut negara atau ikut Allah? Yakin? Betul? Baik, kalau Allah dan Rasulnya sudah melarang persinahan, betul? Betul? Berarti persinahan itu halal atau haram? Halal atau haram? Tahu pemerintah mau lokalisasi pelacuran dan meresmikannya, saudara. Mau ikut pemerintah atau ikut Allah? Mau ikut pemerintah atau ikut Rasul? Yakin? Betul? Takbir! Begitu saya tanya, Islam mudah tidak? Jelas tidak? Apa yang Allah perintahkan dikerja, apa yang Nabi suruh dilaksana, apa yang Allah larang jangan dikerja, apa yang dilarang Nabi tinggal. Simpel tidak? Mudah tidak? Jelas tidak? Takbir! Jangan dibikin ruwet, saudara. Nah, maka itu sekarang, ahibbail kiram, kita semua sama tahu apa yang sedang terjadi di Jakarta. Betul? 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 Sekarang kami ditanya, kenapa sih di Jakarta ini para habaib dan para ulama menolak kepemimpinan seorang kafir? Saudara, kami tapi karena Allah larang, nggak boleh kami langgar aturan Allah. Betul? Betul? Baik, sekarang saya mau tanya, surat Al-Maidah ayat 51, Allah menyatakan faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Apa itu aulia? Aulia itu dalam berbagai tafsir, saudara, memiliki beberapa arti. Satu, artinya teman setia. Dua, artinya orang kepercayaan. Tiga, artinya pelindung. Empat, artinya penolong. Lima, artinya pemimpin, saudara. Tapi satu hal yang mesti kita jaga, apapun maknanya, semua para fuqaha, salaf maupun khalaf, dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah sepakat, tetap orang kafir tidak boleh menjadi pemimpin umat Islam, saudara. Nggak ada perbedaan di antara ulama, saudara. Mari kita lihat, saudara. Satu, kalaupun aulia itu diartikan teman setia, camkan baik-baik, orang kafir jadi teman setia orang beriman saja nggak boleh. Jadi teman setia saja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Kenapa? Setiap teman setia belum tentu dia pemimpin. Setiap pemimpin wajib menjadi teman setia bagi rakyatnya, saudara. Betul? Betul?
teman setia, saudara. Dua, orang beriman tidak boleh menjadikan Yahudi Nasrani sebagai orang kepercayaan. Kalau menjadi orang kepercayaan saja tidak boleh, apalagi jadi pemimpin. Saudara, mafhum muwafaqah min babil aula. Saudara, lo kenapa nggak boleh? Orang kepercayaan belum tentu dia pemimpin. Setiap pemimpin wajib menjadi orang kepercayaan bagi rakyatnya. Betul? Betul? Nah, begitu juga yang ketiga, saudara. Orang beriman nggak boleh menjadikan Yahudi Nasrani sebagai pelindung mereka, sebagai penolong mereka. Saudara, kalau pelindung dan penolong aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Kenapa? Setiap pelindung belum tentu pemimpin, setiap penolong belum tentu pemimpin, tapi setiap pemimpin wajib untuk menjadi pelindung dan penolong bagi rakyat yang dipimpinnya. Betul? Betul? Sekarang saya mau tanya, kalau begitu saudara, apa boleh orang muslim memilih orang kafir sebagai pemimpin? Jawab dan kompak, boleh tidak? Boleh tidak? Halal atau haram? Halal atau haram? Yakin? Surat Al-Maidah ayat 51, firman siapa? Firman siapa? Masjid ini rumah siapa? Rumah siapa? Firman Allah dibaca di rumah Allah, boleh tidak? Boleh tidak? Firman Allah dibahas dalam majelis taklim, boleh tidak? Firman Allah dibahas dalam tabligh akbar, boleh tidak? Takbir. Sekarang ada penyakit di negeri kita. Kalau kiai lagi khutbah Jumat dalam masjid, bawa surat Al-Maidah 51, apa dituduh? Itu politisasi masjid. Pakai bilang politisasi masjid. Itu bukan politisasi masjid. Itu menyampaikan firman Allah, itu menyampaikan kalam Allah, itu kewajiban agama, bukan khotibnya berpolitik. Betul? Takbir. Sekarang saya mau tanya, Al-Quran melarang kita memilih orang kafir sebagai pemimpin, betul? Sementara konstitusi Indonesia, undang-undang membolehkan. Mau ikut undang-undang atau Al-Quran? Mau ikut konstitusi atau Al-Quran? Takbir. Gara-gara saya bicara begini, saudara, saya dituduh anti NKRI dan anti konstitusi. Gagal paham. Tahu gagal paham? Saudara, perhatikan baik-baik, saudara. Saudara, kita tidak anti konstitusi, tapi konstitusi jangan melawan ayat suci. Loh kenapa? Sebab ayat suci ada di atas ayat konstitusi. Hei anak-anak muda, hei pemuda-pemudi Kuningan, hei umat Islam di Kuningan, camkan baik-baik, tangkapkan dalam jiwamu, masukkan dalam sanibarumu yang paling dalam, bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Kenapa saudara? Sebab ayat suci adalah kalam ilahi, wahyu ilahi, firman Allah yang tidak boleh diganti, harga mati, harus ditaati dan dipatuhi. Betul? Saya mau tanya, ayat suci boleh diganti tidak? Boleh diubah tidak? Boleh diubah tidak? Boleh dilanggar tidak? Tidak boleh, saudara. Sedangkan konstitusi itu hasil pemikiran saudara, manusia, saudara, sehingga isinya tidak boleh bertentangan dengan kalam ilahi, nggak boleh bertentangan dengan wahyu ilahi, nggak boleh bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Betul? Sehingga manakala konstitusi tidak bertentangan dengan kalam ilahi, wajib kita sebagai warga negara untuk mematuhinya. Tapi kalau konstitusi bertentangan dengan ayat suci, wajib untuk diamandemen, untuk direvisi, untuk diganti, untuk diubah, supaya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Setuju? Takbir. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Apa karena saya menyampaikan begini saya anti NKRI? Apa anti Pancasila? Apa anti konstitusi? Enggak, saudara. Ini karena dilarang Allah. Allah melarang kami memilih orang kafir sebagai pemimpin, itu aja.
Saudara, bukan karena hal lainnya, bukan. Kami menolak Ahok di Jakarta bukan karena dia Cina, bukan saudara. Bukan karena ada sentimen pribadi, tidak saudara. Tapi kami menolak karena larangan Allah, titik. Karena Allah melarang, kami tolak. Karena kami takut kepada Allah, kami mau tunduk kepada hukum Allah, kami ingin mentaati Allah. Kalaupun resikonya harus ditangkap, harus dipenjara, harus dibunuh, kami tidak peduli. Sebab yang kami cari adalah ridho ilahi. Takbir. Takbir. Kira-kira yang saya sampaikan hari ini jelas tidak? Paham tidak? Nah begitu saya mau ajak semua masyarakat Kuningan dalam menegakkan Islam, jangan terpengaruh dengan segala godaan. Setuju? Jangan takut dengan segala tantangan. Setuju? Jangan pernah takut dengan segala ancaman. Setuju? Begitu saya mau tanya sekali lagi, siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap tegakkan Islam? Betul? Takbir. Nah karena itu saudara, dalam kesempatan ini saya pengen ajak, saya ingin memberikan kiat bagaimana menolak godaan setan, godaan segala macam bujuk rayu dan segala macam ancaman dan tantangan. Mau tidak? Mau tidak? Rumusnya gampang. Pakai ilmu sabodo ting. Orang Banten bilang sabodo ting, orang Kuningan bilang peduli ting. Betul? Orang Kuningan bilang apa? Sama sabodo ting. Karop teing. Jadi di Kuningan kita pakai karop teing. Setuju? Setuju? Ini hari saya mau kasih ijazah karop teing. Ayo semuanya nih, semua ajaran nih. Nih anak muda nih, mau tahu gak ilmu karop teing? Betul? Pokoknya kalau digoda jawab karop teing, gak ada urusan. Setuju gak? Kalau orang Jakarta bilang masa bodoh, kalau orang Jawa Timur bilang preketek. Setuju? Saya kasih contoh. Ini sekarang kita di bulan Rajab, betul? Bulan Isra dan Mi'raj, betul? Bulan diwajibkannya sholat 5 waktu, betul? Sekarang saya mau tanya semua di sini, sholat 5 waktu wajib tidak? Wajib tidak? Siapa yang mewajibkan? Siap taat kepada Allah? Siap menegakkan sholat? Siap laksanakan sholat? Betul? Janji? Sumpah? Tapi capek. Lu jawab kartunya siap yang kenceng dong. Kurang sah. Jawabnya yang mantap karting. Ayo rame-rame. Sekali lagi. Ayo soalnya diulang. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Sholat 5 waktu hukumnya apa? Siapa yang mewajibkan? Siapa yang mewajibkan? Siap taat kepada Allah? Siap patuh kepada Allah? Siap laksanakan sholat? Betul? Janji? Sumpah? Tapi capek. Tapi ribet. Tapi buang waktu. Tapi subuh lagi enak tidur. Takbir. Cakep, orang Kuningan lulus ujian semua. Takbir. Sallu ala Nabi. Boleh nanya lagi? Yang kedua, bulan Ramadan tinggal 2 bulan lagi. Betul? 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 Puasa Ramadan hukumnya apa? Puasa Ramadan hukumnya apa? Siapa yang mewajibkan? Siapa yang mewajibkan? Betul? Siap puasa Ramadan? Siap puasa Ramadan? Janji? Sumpah? Betul? Tapi lapar. Tapi haus. Tenggorokan panas. Perut perih. Badan lemas. Bukan nggak ada yang tahu. Takbir. Sallu ala Nabi. Ujian kedua orang Kuningan lulus lagi. Alhamdulillah.
Sekarang yang ketiga nih, boleh nanya lagi gak? Pokoknya prinsipnya gampang. Siapa yang apa yang Allah perintahin, kerjain. Betul? Sebaliknya yang Allah larang, tinggalkan. Betul? 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 Sekarang saya mau tanya, minuman keras itu hukumnya apa? Halal atau haram? Halal atau haram? Siapa yang mengharamkan? Siapa yang mengharamkan? Siap taat kepada Allah? Siap patuh kepada Allah? Siap tinggalkan minuman keras? Siap tinggalkan narkoba? Siap tinggalkan minuman yang memabukkan? Betul? Janji? Sumpah? Tapi enak. Buatan luar negeri. Harganya murah. Gratis. Legal. Resmi. Buatan luar. Takbir. Mantap. Lulus lagi ujian ketiga sudah. Takbir. Sallu ala nabi. Boleh nanya lagi yang keempat? Betul? Perhatiin pertanyaannya nih. Semua. Kalau kita punya anak gadis muslimah dilamar sama pemuda kafir, boleh gak? Gadis muslimah kita kawin sama pemuda kafir, boleh gak? Halal atau haram? Halal atau haram? Halal atau haram? Siapa yang mengharamkan? Siapa yang mengharamkan? Siap taat kepada Allah? Siap taat kepada Rasul? Jadi kalau Anda punya anak gadis muslimah dilamar sama pemuda kafir, saudara terima atau tolak? Jawab yang kompak, terima atau tolak? Terima atau tolak? Yakin? Betul? Sumpah? Tapi ganteng, tapi kaya, tapi mobilnya mewah, rumahnya megah, duitnya banyak, dibuatin rumah, setia, tidak ingkar janji, sampai mati setia. Takbir. Saudara, ini bukan soal setia atau tidak setia. Ini bukan soal kaya atau miskin. Bukan. Ini bukan soal ganteng atau tidak ganteng. Ini bukan soal ada duit atau tidak ada duit. Ini persoalan hukum Allah. Allah melarang. Sekali haram tetap haram. Apapun bujuk rayunya, gak boleh kita sampai terjebak atau terayu. Betul? Siap tegakkan hukum Allah. Takbir. Sallu ala nabi. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Boleh nanya lagi yang kelima? Betul? Setuju? Saya mau tanya, memilih pemimpin kafir itu dalam Islam boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Halal atau haram? Halal atau haram? Halal atau haram? Kalau besok di Indonesia ada calon presiden kafir, saudara boleh dipilih atau tidak? Halal atau haram? Masyarakat Kuningan mau pilih atau tidak? Mau pilih atau tidak? Betul? Yakin? Janji? Sumpah? Tapi cerdas, tapi jujur, tapi bersih, tapi kiainya diberangkatin umroh, tapi pesantrennya dibangun, tapi karting. Takbir. Kira-kira jelas gak? Udah dapat ilmu karting? Tapi jangan disalahgunakan ya. Jangan sampai nanti subuh dibangunkan ibu, nak bangun sholat subuh, karting. Ngawur itu. Kalau disuruh sholat jangan karting, sami'na wa ata'na. Betul? Betul? Kalau diajak ngaji, sami'na wa ata'na. Kalau diajak berjuang, sami'na wa ata'na. Kalau diajak maksiat, kalau diajak makan haram, kalau diajak buat bongkar, takbir. Luar biasa. Ini hari alhamdulillah saya dapat satu bahasa lagi, karting. Kemarin saya cuma dapat preketek, sabodo teing, peduli teing. Ini hari dapat baru lagi, karting. Hatur nuhun orang-orang Kuningan. Alhamdulillah. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak?
Paham tidak? Jadi kita tidak anti NKRI, tidak. Kita cinta NKRI. Cuman NKRI jangan diobok-obok maksiat. Betul? Betul? Kita cinta NKRI. Saya mau tanya semua di sini, siap bela NKRI? Siap jaga NKRI? Siap bela negara? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, maka itu saudara, insya Allah selama kita bersatu, kita bersaudara, kita berjuang bersama di bawah komando para habaib, para ulama, para kiai dan para ajengan, insya Allah perjuangan kita akan diberkahi oleh Allah dan pertolongan akan datang untuk kita semua. Siap bersatu, siap bersaudara, betul? Takbir. Saya bisa contohkan dan buktikan saudara bagaimana dahsyatnya pertolongan Allah. Mau tahu? Mau tahu? Mari kita nengok sebentar ke aksi 212. Aksi pada tanggal 2 Desember di hari Jumat saudara di Jakarta. Mari kita lihat aksi 212 itu saudara digembosi habis-habisan. Digembosi saudara. Saya dan kawan-kawan di GNPF diteror, diintimidasi, diancam saudara, dikejar-kejar supaya tidak menggelar aksi 212. Bukan itu saja, masyarakat ditakut-takuti, jangan datang, nanti terjadi kerusuhan, nanti terjadi pertumpahan darah, nanti terjadi pembunuhan. Jangan datang, itu merupakan pelanggaran hukum, nanti ditangkap, nanti dipenjara. Bahkan di daerah-daerah saudara, itu yang namanya perusahaan angkutan diancam. Kalau coba-coba menyewakan bis mereka saudara, maka akan dicabut izin trayeknya, izin operasinya di mana-mana. Sampai saudara-saudara kita saudara dari Tanah Pasundan, yaitu 10.000 santri dari Ciamis, begitu dibatalkan bis-bisnya, tetap mereka bertekad dalam ke Jakarta. Takbir! Takbir! Hidup Jawa Barat! Hidup Sunda! Hidup Pasundan! Hidup Islam! Takbir! Sudah digembosi habis-habisan saudara, digembosi. Bahkan saya dan kawan-kawan berikut Habib Muhsin bin Zaid, begitu juga Kiai Haji Ga'far Siddiq, malam sebelum digelar 212 saudara, kami sudah lemes. Kami pikir ya nggak ada yang datang ini, nggak ada yang datang ini saudara. Lo kenapa? Karena dahsyat tekanannya, dahsyat ancamannya, dahsyat hebat dia punya intimidasinya saudara. Tapi kita tawakal lah, dapat 1/4 Monas juga udah bagus. Tawakal Allah saudara, tetap kita gelar. Tapi begitu pagi digelar, subhanallah, itu yang datang hampir 8 juta orang saudara. Saudara, tidak ada satu habib pun, tidak ada satu kiai pun, tidak ada satu tokoh nasional pun, tidak ada satu parpol pun, satu ormas pun, bahkan satu orang sekaya apapun yang mampu mengumpulkan umat Islam hampir 8 juta orang hanya untuk menegakkan kalimat Allah. Saudara, itu semua pertolongan Allah, itu semua anugerah Allah, itu semua adalah berkah dari Allah. Betul? Saya mau tanya, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuasa? Takbir! Apa kekuatan Allah bisa digembosi? Apa kekuasaan Allah bisa dikempesi? Apa kekuatan Allah bisa dikalahkan? Nggak bisa saudara. Perangkat negara semua bekerja saudara, dari mulai presiden sampai gubernur, sampai bupati, sampai RT RW, lurah, banyak yang melarang warganya untuk tidak datang saudara. Ya, mereka mau kempesi kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, sekuat apa mereka punya saudara. Maka itu saudara, apa yang terjadi di Monas pada 212 tidak lain dan tidak bukan adalah keberkahan dari Allah, pertolongan dari Allah, karena Anda mau bersatu, karena Anda mau bersaudara, dan karena Anda tetap mau mentaati para habaib, para ulama dan para kiainya. Betul? Itu saya mau tanya semua di sini, siap ikut habaib? Siap ikut kiai? Siap ikut ulama? Siap ikut ajengan? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Dan ada rahasia lain saudara. Yang kedua, saudara, orang banyak
umat Islam nggak mungkin bersatu. Terlalu banyak madhabnya, terlalu banyak alirannya, terlalu banyak majelis taklimnya, terlalu banyak organisasinya, terlalu banyak partai politiknya, banyak orang putus asa. Nggak mungkin umat Islam bersatu, saudara. Tapi dengan aksi 212, Allah tunjukkan keberkahannya. Allah tunjukkan kepada kita semua. Siapa bilang umat Islam tidak bersatu? Siapa bilang Muhammadiyah dan NU tidak bersatu? Siapa bilang FPI dan PSIS tidak bersatu? Siapa bilang umat Islam dari berbagai macam partai tidak bersatu, saudara? Mereka semua datang tumplek-plek di Jakarta. Mereka tidak tanya kau dari partai mana, kau dari ormas mana. Mereka hanya mengatakan kau Islam, aku Islam. Kita datang hanya untuk bela Islam. Betul? Takbir! Takbir! Ternyata umat Islam bisa bersatu tidak? Jawab yang kompak, umat Islam bisa bersatu tidak? Bisa bersatu tidak? Bisa bersatu tidak? Anugerah siapa? Pertolongan siapa? Karunia siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Takbir! Sallu ala nabi. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Pokoknya kita bersatu, kita bersaudara, cari ridho Allah. Segala kesulitan kita akan dimudahkan oleh Allah, saudara. Enggak usah khawatir. Selama kita bersatu, musuh gak bakal berani untuk menyentuh kita semua, saudara. Betul? Itu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Takbir! Sallu ala nabi. Jangan dipikir dengan mengkriminalisasi ulama, semangat umat jadi kendor. Enggak, saudara. Ulama difitnah, ulama dijelekin, ulama dihina-hina, ulama direndahkan, ulama ditangkap, ulama dibunuh sekalipun, semangat juang bersatu umat tidak akan pernah padam, saudara. Betul? Saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap bersatu? Jangan pernah mundur, saudara. Jangan. Walaupun ulama kita dipenjara, dibunuh, perjuangan kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Keadilan harus ditegakkan, kedaulatan bangsa harus ditegakkan. Saya sudah sampaikan kepada pemerintah, ada 3 perkara yang harus diperhatikan. Kalau tidak mau umat Islam marah di mana-mana. Yang pertama, pemerintah tidak boleh membiarkan kalau Islam dihina. Betul? Betul? Kalau hina Islam dibiarkan, maka kami umat Islam yang akan menghukum sendiri. Betul? Takbir! Takbir! Dan yang kedua, jangan pernah berikan kesempatan kepada PKI untuk bangkit kembali di Indonesia, saudara. Betul? Siap tanya PKI? Saya mau tanya dulu, yang membantai ulama siapa? Yang membantai kiai siapa? Yang bakar pesantren siapa? Yang bunuh kiai NU siapa? Yang bunuh ulama siapa? Yang bantai santri siapa? Yang bantai jenderal siapa? Yang berontak siapa? Maka itu siap tanya PKI? Dan yang ketiga, saudara, kita minta kepada pemerintah, jangan sekali-kali menjual negara kepada penjajah asing dan asing, saudara. Maka itu saya minta umat Islam bersatu. Kita bela agama, kita bela negara, kita bela negeri kita tercinta. Kalau kita bersatu, kemenangan akan ada di tangan kedua bersama kita, saudara. Amin. Ya Rabbal. Allah berjanji dalam Al-Quran, faqala ta'ala, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu sekalian membela Allah, menegakkan agama Allah, menegakkan hukum Allah, membela syariat Allah, niscaya pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian, saudara. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah berputus asa daripada pertolongan Allah. Allah pasti menolong kita, Allah pasti memenangkan kita. Kenapa saya berani katakan pasti? Karena ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Sekali lagi saya tanya, kira-kira jelas tidak? Maka itu siap bersatu, siap bersaudara, siap berjuang bersama, siap bela Islam. Takbir! Sallu ala nabi. Maka itu sebelum saya akhiri, saya amanatkan betul kepada semua yang ada di sini. Masyarakat Kuningan, dari manapun Anda datang hari ini, tolong jangan jauh-jauh dari habaib, jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari kiai, jangan jauh-jauh dari ajaran. Penuhi majlis-majlis mereka, penuhi tablet-tablet mereka,
penuhi pesantren-pesantren mereka. Karena saudara, walau bagaimanapun juga, saudara, hari ini kondisi negara kita sedang darurat kebangsaan, darurat keagamaan. Tanpa ada pimpinan saudara yang bisa menunjukkan kita ke jalan yang benar, kita bisa tersesat jalan. Maka itu tidak ada lagi pegangan kita saat ini, kecuali saudara, Anda harus mendekatkan diri kepada para habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Takbir? Dan tolong dicatat baik-baik saudara, sebelum NKRI lahir, sebelum Pancasila lahir, sebelum Bhinneka Tunggal Ika lahir, sebelum UUD 45 lahir saudara, sebelum ada tentara, sebelum ada polisi, dulu yang berjuang melawan penjajah adalah para ulama dan para santrinya saudara. Betul? Saya mau tanya dulu, yang berjuang siapa? Siapa yang berjuang? Ulama-ulama siang hari membuka kitab, mengajarkan ilmu dan adab, malam hari panggul senjata melawan penjajah. Mereka gerilya di mana-mana saudara. Di mana saat itu polisi? Belum ada. Di mana saat itu tentara? Belum ada. Saudara, negara ini pun belum lahir saudara. Dengan perjuangan para kiai kita, para ulama kita, para santri kita, pondok-pondok pesantren di mana tempat, ulama mengajarkan umat, mencerdaskan umat, mendidik umat, membina umat, menjaga akidah umat agar tidak dimurtadkan, bahkan membebaskan umat dari penjajahan saudara. Betul? Begitu saya mau tanya, jasa para ulama kiai besar tidak? Besar tidak? Besar tidak? Tahu-tahu sekarang ulama mau dikriminalisasi. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Itu namanya nggak tahu terima, nggak tahu terima. Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini sebelum saya akhiri, cinta tidak kepada ulama? Cinta tidak kepada kiai? Siap bela ulama? Siap bela kiai? Siap bela habaib? Siap bela Islam? Takbir! Dan Anda nggak usah khawatir, habaib dan ulama tidak akan meninggalkan umat. Habaib dan ulama tidak akan mengkhianati umat saudara. Hari ini seorang habib mati dibunuh karena bela Islam, besok ribuan habib-habib yang lainnya akan bangkit melanjutkan perjuangan untuk menegakkan Islam saudara. Takbir! Hari ini seorang kiai dibunuh, seorang ajaran dibunuh, seorang ulama dibunuh karena mereka bela Islam. Besok ribuan kiai, ajaran, ulama akan bangkit untuk menegakkan panji Islam, membela agama di negeri ini saudara. Catat baik-baik, hari ini seorang pemuda Islam, pejuang Islam dibunuh karena bela Islam. Besok jutaan pemuda-pemuda Islam Indonesia akan bangkit untuk menyelamatkan agama dan negara Indonesia saudara. Siap bela agama? Siap bela negara? Takbir! Takbir! Nah, akhirnya sebagai penutup, Al-Quran sudah menyatukan kita semua, betul? Al-Quran dihina, kita semua bersatu, betul? Allah menyatukan kita bisa babil Quran, saudara. Nah karena itu, setelah kita disatukan Allah, nggak boleh kita pecah belah lagi, saudara. Setuju? 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 Siap bersatu? Jadi nggak usah ribut lagi, yang maulid sama yang nggak maulid bersatu, saudara. Nggak usah ribut, yang sholat subuh pakai kunut, yang nggak pakai kunut bersatu, saudara. Nggak usah ribut. Kita yang umat Nabi, Tuhan kita satu, Nabi kita satu, Al-Quran kita satu. Gak boleh mau kita dipecah belah sesama kita. Setuju? Siap bersatu? Siap bersatu? Allah menyatukan kita dengan Al-Quran. Senang tidak? Bersyukur tidak? Alhamdulillah. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami.
penutup. Kalau Islam tidak dihina, kalau Islam tidak dihina, PKI tidak dibiarkan bangkit, negara tidak dijual kepada penjajah asing dan asing. Apa perlu kita revolusi? Ya. Apa perlu kita revolusi? Ya. Apa perlu kita demonstrasi? Ya. Apa perlu kita unjuk rasa? Ya. Enggak perlu, sudah. Tapi saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau Islam tetap dihina dibiarkan, PKI juga bangkit dibiarkan, negara dijual kepada penjajah asing dan asing, apa perlu kita revolusi? Apa perlu kita revolusi? Apa wajib kita revolusi? Takbir! Siap bela Islam, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela habaib, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela ajanan, siap bela negara, siap bela NKRI. Takbir! 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 Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Dan sampai berjumpa nanti malam, saya masih ada acara di Kiawi Gebang. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi nanti Ba'da Isya. Dari saya cukup di sini doakan agar APIK Aliansi Persaudaraan Islam Kuningan dan Majelis Rasulullah, begitu juga Pondok Pesantren As-Siddiq yang dipimpin oleh Habib Quresh Baharun senantiasa diberkahi oleh Allah. Diberkahi oleh Allah. Habib Quresh Baharun dan seluruh para ulama yang ada di sini dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal. Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nahnu rijalul jabahati, na'muru bil ma'rufi wa semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina, bi Ahmad Rasulah wal muslimin. Pejuang FPI yang ma'ruf kami jalani, yang munkar kami perangi, mencari ridha ilahi. La ilaha illallah, semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah ya Tuhan kami, dan Islam agama kami, Muhammad Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semuanya aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir. Dengan angkat tangannya semuanya, takbir.
yang jadi imam kita itu apa? Al-Quran. Kalau bilang kompak yang jadi imam kita itu apa? Al-Quran. Yang tidak jadi imam kita itu apa? Sekarang Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami. Jangan semuanya. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Kuningan takbir. Takbir. Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Semua duduk rapi. Semua duduk rapi. Tak punya tempat duduk lah, tak ya. Kesian punya saudara tempat kita duduk. bisa lihat ke panggung. Duduk rapi. Duduk. Yang tadi dilantik duduk di depan. Dan menasihat, kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Keluarganya disejahterakan dan seluruh sepak terjang perjuangannya diunggulkan, dijayakan, dilindungi dan di Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa mengikuti jejak langkahnya dan bukan hanya hari ini di dunia dibersamakan. Semoga Allah abadikan kebersamaan kita dengan beliau hingga sampai kelak di dalam satu atap surga Allah Subhanahu. Sabarlah kalian, marah-marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini
kita kembali dipertala wara'ah. Allah bituli hayatih. Dan nafa'ana bi'ulumih. Fid-dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah hadir bersama kita di tempat ini yaitu Ketua Tanfizi DPD FPI Provinsi Jawa Barat yang baru saja menyampaikan tausiahnya sekaligus melakukan pelantikan, yaitu Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Qahar Al-Qudsi. Dan saya dari Jakarta juga didampingi oleh Wakil Ketua Umum DPP FPI, yaitu Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Ja'far Siddiq, dan juga beberapa pendamping yang lainnya. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, kesulitan kita dimudahkan, hajat kita digabulkan, dan kita bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sabar atuh, ini deket. Ya Allah ya Rabb ya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wa alihi. Mas Habib. Ahibahil kiram, sebagaimana sama kita maklumi, majelis kita ini merupakan majelis rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Sakibul Bait untuk memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim, wallahu subhanahu wa ta'ala qala subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Dalam ayat yang kita baca barusan, Allah menyatakan subhananya laila, pada suatu malam. Dari mana diperjalankannya? Minal masjidil haram, dari al masjidil haram di kota Makkah, ilal masjidil aqsa, ke al masjidil aqsa yang ada di Palestina. Masjidil aqsa yang mana? Allah nyatakan alladzi barakna haulah, Masjidil Aqsa yang telah kami limpahi keberkahan di sekitarnya. Bagaimana enggak berkah? Berapa banyak Rasul dan Nabi diutus oleh Allah di sekitar Al-Masjidil Aqsa. Bagaimana enggak berkah? Pada malam Isra Mi'raj, Nabi ditransitkan oleh Allah untuk mampir di Al-Masjidil Aqsa. Bagaimana enggak berkah? Al-Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat bagi umat Islam. Bagaimana enggak berkah? Saudara, di malam Isra Mi'raj, arwah anbiya dikumpulkan oleh Allah untuk menyambut kedatangan kita punya Nabi, sholat berjamaah di dalam Al-Masjidil Aqsa. Sudah kita tancapkan dalam jiwa kita yang paling dalam, maka semenjak saat itulah kita tidak akan pernah berani untuk berbuat maksiat di hadapan Allah. Kita menyadari lemahnya kita, kecilnya kita. Anda bertanya, bagaimana supaya kita getol ibadah, getol sholat, getol puasa, getol mendekatkan diri kepada Allah? Takut berbuat maksiat, nggak berani berbuat munkar. Jawabnya adalah tancapkan kebesaran Allah dalam jiwa kita. Makanya kita lihat para ulama-ulama aulia, para ulama-ulama sholihin, para ahli sufi,
itu kalau mengajarkan kepada para muridnya selalu diamanatkan, dititipkan. Ingat, selesai sholat, bangun tidur, mau tidur, baca di hadapan Allah, Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidi. Apa artinya? Allahu hadiri, Allah ada hadir bersamaku. Allahu nadiri, Allah senantiasa melihat aku. Allahu syahidi, dan Allah senantiasa menyaksikan apa yang aku lakukan. Kenapa para ahli sufi mengamanatkan amalan ini kepada para muridnya? Supaya mereka tahu maha agungnya Allah, maha sucinya Allah, maha besarnya Allah, yang dengan kebesaran dan kekuasaannya tadi Allah maha mengetahui tentang apa segala yang kita lakukan, saudara. Nggak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah. Nggak ada satupun yang bisa lolos daripada perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu saya tanya semua, siap ibadah kepada Allah? Mau taat kepada Allah? Mau patuh kepada Allah? Mau jauh dari kemunkaran? Betul? Siapkan diri kita, jiwa kita, hati kita, tancapkan kebesaran Allah di dalam sanubari kita. Siap? Siap tancapkan kebesaran Allah dalam hati kita. Ayo saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha perkasa? Siapa maha agung? Siapa maha suci? Siapa maha mulia? Siapa maha melihat? Siapa maha mengetahui? Siapa maha menyaksikan? Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi kalau Allah udah ada dalam jiwa kita, kita nggak berani bikin maksiat, saudara. Nah sekarang kenapa banyak umat Islam yang suka meninggalkan sholat, yang masih suka berbuat maksiat? Karena mereka dalam jiwanya, dia takut berbuat maksiat. Dia akan getol untuk ibadah. Dia akan menjadi hamba yang taat. Dan di dalam sholatnya, dia akan penuh rasa takut, tunduk, patuh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu saya mau tanya, berarti menancapkan kebesaran Allah dalam jiwa kita penting tidak? Perlu tidak? Wajib tidak? Siap menancapkan kebesaran Allah dalam jiwa? Takbir! Insya Allah, kalau anda sudah menancapkan kebesaran Allah dalam jiwa anda nggak bakal berani untuk berbuat maksiat lagi, saudara. Itulah salah satu kiat, cara bagaimana kita bisa rajin ibadah. Yang kedua, saudara, manakala seseorang menancapkan kebesaran Allah dalam jiwanya, saudara, kemudian untuk menegakkan kalimat Allah, bagaimana sih cara kita berani untuk melawan segala kezaliman, kemunkaran, melawan segala angkara murka? Jawabnya, tanamkan kebesaran Allah dalam jiwa kita, saudara. Kalau sudah kebesaran Allah ada dalam jiwa kita, semua musuh kita kecil, nggak ada apa-apanya mereka, saudara. Kenapa? Karena yang maha besar dalam diri kita hanya Allah. Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha perkasa? Siapa maha agung? Siapa maha melihat? Siapa maha menyaksikan? Siapa maha mulia? Siapa maha suci? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, jadi saudara, kenapa selama ini sudah puluhan tahun saya berdakwah, selalu umat saya ajak takbir, 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 saudara. Takbir itu untuk membesarkan Allah. Takbir itu untuk mengagungkan Allah. Manakala kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saudara, nanti kebesaran Allah itu akan bersemayam di dada kita, supaya kita nggak takut menghadapi musuh-musuh Allah, supaya kita berani untuk menyuarakan yang hak, menyuarakan kebenaran, melawan segala kedurjanaan. Jadi jangan main-main dengan takbir, saudara. Maka itu kalau kita bertakbir, takbir dengan keyakinan, takbir dengan iman, takbir dengan takwa. Takbir itu akan menggentarkan musuh. Musuh bisa lari tunggang langgang hanya dengan mendengar takbir para pejuang, saudara. Jangan main-main dengan takbir. Takbir itu bisa mengundang keberkahan dari Allah.
Yakini Allah Maha Besar. Hanya Allah yang ada di dada kita. Siap menancapkan kebesaran Allah dalam dada kita? Siap. Sekali lagi saya tanya, siapa yang Maha Besar? Allah. Siapa Maha Agung? Allah. Siapa Maha Kuasa? Takbir. Dalam suatu perjalanan, istirahat di bawah sebuah pohon. Kemudian beliau gantungkan, beliau punya pedang di dahan pohon, saudara. Tidak terasa kelelahan, kemudian beliau ketiduran, saudara. Begitu beliau sedang tidur, ada musuh datang. Ini perawakan musuh tinggi besar, tenaga kuat, saudara. Bengis. Begitu lihat ada Nabi, dia kenali ini Nabi, saudara. Apa yang dilakukan si musuh tadi? Dia ambil pedang Nabi yang digantungkan di dahan pohon. Kemudian dia corek Nabi dengan ujung pedang, dibangunkan, saudara. Begitu Nabi bangun terduduk, itu ujung pedang ditaruh di leher Nabi, saudara. Apa kata si kafir ini? Hei Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini? Hei Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu saat ini? Pedangmu sudah ada di tanganku, lehermu tinggal aku tebas. Di mana sahabatmu udah nggak ada di sini? Siapa yang akan menyelamatkanmu? Luar biasa, saudara. Lalu apa yang terjadi terhadap Nabi? Apa saat itu Nabi terlihat takut, gemeter? Tidak, saudara. Nggak ada sedikit pun wajah takut, saudara, di muka Nabi. Nggak ada sedikit pun gemeter di badan Nabi, saudara. Nabi tenang, Nabi senyum. Begitu si kafir ini bertanya lagi, hei Muhammad, siapa yang akan menyelamatkanmu? Dibentak kita punya Nabi. Nabi jawab hanya dengan satu kata, saudara. Satu kata dengan penuh iman, penuh takwa, saudara, penuh keberanian. Apa yang beliau jawab? Begitu ditanya, hei Muhammad, ayo katakan, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Nabi mengatakan, Allah. Nabi hanya mengatakan, Allah. Begitu kata Allah keluar dari mulut Nabi, saudara, si musuh gemeter, saudara. Gemeter, lemes badannya, lemes dengkulnya, jatuh duduk dia, tangannya nggak kuat megang pedang, jatuh, pedang terlepas dari tangannya, saudara. Bercucuran keringat dingin, gemeter, dia sendiri nggak paham kok bisa begitu, saudara. Kemudian dengan tenang Nabi mengambil pedangnya dan Nabi berdiri, saudara. Setelah Nabi berdiri, kali ini ujung pedang ditaruh di leher orang tadi. Apa kata Nabi? Hei, sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu? Hah? Dia diam, sudah. Akhirnya dikatakan, ya Muhammad, engkau orang baik. Engkau orang baik. Berbuat baiklah kepadaku. Kalau kau lepaskan aku hari ini, maka aku janji aku tidak akan lagi mengganggu kau punya dakwah, mengganggu kau punya gerakan. Dan dimaafkan oleh Nabi, dilepas, saudara. Subhanallah. Saudara, Nabi cuma mengatakan Allah. Allah. Jangan sembarangan mengucapkan nama Allah, saudara. Mengucapkan nama Allah dengan yakin, dengan iman, dengan takwa, saudara, itu bisa mendatangkan keberkahan, mendatangkan pertolongan Allah, membuat musuh gentar. Maka itu kalau selama ini selalu saya ajak umat takbir, takbir, takbir untuk mengingat kebesaran Allah, kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, sehingga kalau kebesaran Allah sudah ada di dada kita, kita tidak akan pernah takut mati dalam membela agama Allah, saudara. Siap membela Rasul, siap membela Quran, siap membela Islam, siap mati di jalan. Yang gak berjuang, yang berperang, yang tidur, yang jihad, yang ngumpet di kolong tempat tidur, oh mati juga. Kirain yang ngumpet gak mati. Bu, kunaon gitu, Bu? Kirain yang ngumpet nggak mati. Ayo saya mau tanya semua di sini, saudara. Yang miskin kelaparan mati, betul? Yang kaya kekenyangan, mati juga. Yang sakit, yang sehat, yang kurus, yang gemuk, yang berani, yang takut, oh mati juga. Saudara, kalau berani mati, takut mati, kenapa mesti takut?
Kalau berjuang mati, enggak berjuang mati, kenapa harus tidak berjuang? Mati berjuang dengan mati tidak berjuang tentu beda posisinya nanti di sisi Allah, betul? Maka itu tanamkan keberanian kita, saudara, untuk melawan segala kezaliman. Bagaimana cara menanamkan keberanian? Salah satunya yang paling penting adalah tancapkan dalam jiwa kita kebesaran Allah. Siapa maha besar? Siapa maha agung? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha suci? Takbir. Apa kebesaran Allah bisa digembosi? Apa kekuatan Allah bisa dikempesi? Apa keagungan Allah bisa kita ganggu? Saudara, Allah maha besar, maha suci, maha agung, maha mulia. Andai kata jin dan manusia dari semenjak zaman Nabi Adam sampai hari ini semuanya taat kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, sedikit pun tidak menambah kebesaran Allah, tidak menambah keagungan Allah, tidak menambah kemuliaan dan kesucian Allah. Kenapa? Sebab Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha suci, Allah maha mulia. Yang tidak bertambah hanya karena ketaatan hambanya, saudara. Tidak. Sebaliknya, andai kata jin dan manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, saudara, semuanya durhaka kepada Allah, semuanya maksiat kepada Allah, semuanya tidak mau patuh kepada Allah, semuanya ingkar terhadap Allah, sedikit pun tidak mengurangi kebesaran Allah, tidak mengurangi keagungan Allah, kemuliaan Allah, dan kesucian Allah. Kenapa? Sebab Allah sudah maha besar, maha agung, maha suci, maha mulia, yang sedikit pun tidak dikurangi hanya karena maksiat hamba-hambanya, saudara. Itu kebesarannya hakiki, itu keagungannya hakiki, itu kemuliaannya hakiki, itu kesuciannya hakiki, yang tidak bisa ditambah maupun dikurangi hanya karena perbuatan para hambanya, saudara. Nah, maka itu saya tanya, kalau begitu yang maha besar siapa? Maha agung siapa? Apakah agungan Allah bisa diganggu gugat? Apa kebesaran Allah bisa dikecilkan? Apa kekuatan Allah bisa dilemahkan? Apa kekuasaan Allah bisa direbut? Gak bisa, saudara. Dan gak sampai di situ, saudara. Saudara, Masya Allah, dia ingin diancam, dituduh makar, berbagai macam upaya, saudara, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, saudara, semua bekerja untuk menghalangi masyarakat jangan turun 212, betul? Betul? Sekarang saya mau tanya, ternyata yang hadir 212 luar biasa, ternyata umat Islam bisa bersatu tidak? Jawab semua, umat Islam bisa bersatu tidak? Bisa. Udah dibusukkan, dijelekkan, dihina, dilecehkan, dilaporkan dengan berbagai macam perkara. Saya mau tanya, umat Islam semua tetap cintanya kepada ulama.